Puji Tuhan Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, hari ini kita tetap masuk dalam pemahaman Alkitab kita, yaitu kitab Imamat. Hari ini kita belajar dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 1 sampai 6. Saya akan bacakan dalam Alkitab saya terjemahan lama. Maka pada hari yang ke-8 dipanggil Musa akan Harun dan anak-anaknya laki-laki dan segala tua-tua Israel berhimpun. Maka katanya kepada Harun, ambillah akan dirimu seekor anak lembu, yaitu seekor lembu muda akan korban karena dosa, dan seekor domba jantan akan korban bakaran yang tiada celanya, dan bawalah akan dia di hadapan hadirat Tuhan. Lalu katakanlah kepada segala Bani Israel ini, ambillah oleh kamu seekor kambing jantan akan seekor jantan akan korban karena dosa, dan seekor anak lembu dan seekor anak domba yang setahun umurnya dan tiada celah, keduanya akan korban bakaran. Keempat, dan daging seekor lembu jantan dan seekor domba jantan akan korban syukur akan dikorbankan di hadapan hadirat Tuhan, dan persembahan makanan yang disediakan dengan minyak, karena pada hari inilah Tuhan akan kelihatan padamu. Maka dibawalah oleh mereka itu akan sekalian yang disuruhnya Musa sampai di hadapan pintu kemah perhimpunan. Maka segenap sidang itu datanglah hampir, lalu berdiri di hadapan hadirat Tuhan. Maka kata Musa, demikianlah firman Tuhan, perbuatlah olehmu akan dia, maka kemuliaan Tuhan akan kelihatan kepadamu kelak. Kalau ibu saudara yang dikasihi Tuhan, dalam Imamat pasal 9 ayat ke-1 sampai ke-6 yang telah kita baca, yaitu perintah untuk hari ke-8. Saudariku, 8. Pada hari ke-8, pentabisan ini diakhiri dengan pengesahan Allah, yaitu Allah sendiri akan kelihatan. Sesudah 7 hari terus-menerus di dalam kemah sembahyang dan terus-menerus mempersembahkan korban, maka baru pada hari ke-8 mereka disahkan Allah. Untuk jabatan-jabatan dalam pelayanan pekerjaan Tuhan harus diambil orang-orang yang sudah teruji. Dalam 1 Timotius 3 ayat 6 serta ayat ke-10. Bapak Ibu saudaraku yang dikasihi Tuhan, kerinduan atau semangat pertama itu indah dan harus dipelihara makin suci dan makin murni. Tetapi itu belum cukup. Harus dipilih orang yang sudah teruji oleh waktu dan macam-macam hal-hal yang sulit dan penuh penderitaan. Sebab itu jangan takut kesukaran, api-api ujian, dan 1 Petrus 4 ayat ke-12. Sebab justru dengan ini kualitas iman kita teruji, sekaligus kita dapat melihat sampai di mana pertumbuhan iman kita, sampai di mana keadaan yang sebenarnya hidup rohani kita, yaitu sesudah keluar dari api ujian. 1 Petrus 1 ayat ke-7. Saudara-saudariku, memang Allah tidak dapat menuntut orang yang sempurna atau ruangan maha suci, tetapi Allah menuntut orang-orang yang sudah hidup di dalam ruangan maha suci, dalam kesucian, dalam kemenangan atas dosa. Musa dan Harun adalah orang-orang yang boleh masuk ruangan suci. Imamat 9 ayat ke-23. Semua orang yang melayani Tuhan haruslah orang-orang yang sudah lahir baru dan sudah dapat berjalan dalam roh, yaitu 8 orang yang masuk di dalam bahtera Nuh sesudah lebih kurang 120 tahun tekun membangun kapal setiap hari di tengah-tengah olokan, sindiran, dan godaan orang-orang dunia di sekitarnya. Saudara-saudariku, belajar hidup dalam kemenangan atas dosa dalam pikiran kita, berjalan dalam roh, menikmati firman Tuhan setiap hari, belajar menerima salib sehingga menjadi berkat atau pelita, dan terus-menerus berjalan dalam roh seperti Harun dan anak-anaknya yang tahan sampai hari ke-8. Saudara-saudariku, semua firman Tuhan harus dibuat korban-korban lagi, maka Tuhan akan kelihatan pada mereka, yaitu mereka melihat kemuliaan pekerjaan Tuhan. Itulah kehadiran Allah bagi orang banyak. Kalau kita mentaati firman Tuhan dalam kehidupan kita dan mengerjakan semua korban-korban, lebih-lebih di dalam pelayanan,
maka Tuhan akan menyatakan dirinya pada kita dengan tanda-tanda yang menyertai. Markus 16 ayat ke-20. Masing-masing orang yang melayani Tuhan sungguh-sungguh akan disertai tanda-tanda yang sesuai dengan macamnya pelayanan yang dari Tuhan. Ibrani 2 ayat ke-4, menurut kehendaknya sendiri. Saudara-saudariku, tanda-tanda yang tidak dapat dipalsu atau dibuat oleh dunia, tetapi pekerjaan Roh Allah, sehingga orang yang melayani dan orang lain dapat melihat bahwa tangan Tuhan ada di atasnya. Sebab itu kita tidak dapat menuntut tanda penyertaan Tuhan yang sama seperti orang lain, tetapi bersedialah berdiri dalam panggilan kita. 1 Korintus 7 ayat ke-20. Maka masing-masing akan disertai dengan tanda-tandanya sendiri oleh Tuhan. Tuhan menyertai Ibrahim bukan dengan mujizat kesembuhan, pengajaran dan sebagainya, tetapi dengan tanda Ishak. Yusuf dengan tanda mimpi yang jadi. Musa dengan Taurat dan kemah sembahyang. Yusuf dengan pembagian tanah pusaka. Masing-masing ada kemuliaan dari Tuhan dalam bentuknya dan macamnya sendiri-sendiri. Saudara-saudariku, asal Harun dan seluruh Israel mau mentaati perintah Tuhan, Tuhan akan menyatakan dirinya. Kalau umat Tuhan mau taat, pasti Tuhan akan menyatakan dirinya. Jangan setengah hati, tetapi dengan segenap hati taatilah firman Tuhan. Sampai di sini Bapak Ibu Saudara sekalian, pemahaman Alkitab kita dalam kitab Imamat pasal 9 ayat 1 sampai 6. Kita akan berjumpa kembali esok hari, yaitu kita masuk dalam Imamat pasal 9 ayat 7 sampai 14. Tuhan Yesus memberkati.